warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, let me introduce myself. My name is Antika Nilankaya. You can call me Antika. MPM 22411 I'm from class management 22C. Here I will explain the first material about risk management. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi yang ada di manajemen risiko, yaitu manajemen risiko lembaga pembiayaan. Sasaran manajemen risiko pembiayaan itu meliputi memantau, mengidentifikasi, mengukur, dan mengendalikan seluruh risiko yang timbul dari pemberian pembiayaan secara terarah, terintegrasi, dan berkesinambungan. Selain itu, diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan meminimalkan risiko dari pemberian pembiayaan melalui pengelolaan portofolio, sistem pembiayaan, dan menetapkan kebijakan, sistem, serta prosedur yang tepat. Untuk mendapatkan keuntungan yang besar, manajemen haruslah diselenggarakan secara efisien. Selain itu, manajemen risiko pembiayaan pada bank syariah dapat sangat berkaitan dengan risiko karakter nasabah dan risiko proyek. Risiko karakter itu berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan karakter nasabah, sedangkan risiko proyek itu selalu berkaitan dengan risiko karakter proyek yang akan dibiayai. Risiko pembiayaan muncul jika suatu bank tidak bisa memperoleh kembali cicilan pokok atau bagi hasil dari pinjaman yang diberikannya atau investasi yang sedang dilakukan. Penyebab utamanya terjadi risiko pembiayaan adalah terlalu mudahnya bank memberikan pinjaman atau melakukan investasi karena terlalu dituntut untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas, sehingga penilaian kredit kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan risiko usaha yang dibiayainya. Risiko ini akan semakin nampak ketika perekonomian dilanda krisis atau resesi. Turunnya penjualan itu mengakibatkan berkurangnya penghasilan perusahaan, sehingga perusahaan kesulitan untuk memenuhi kewajiban membayar hutang-hutangnya. Ketika bank akan mengeksekusi kredit, macetnya bank tidak akan memperoleh hasil yang memadai. Tentu saja bank akan mengalami kesulitan likuiditas yang berat. Jika bank mempunyai pembiayaan macet yang cukup besar, resiko pembiayaan muncul manakala bank tidak dapat memperoleh kembali tagihannya atas pinjaman yang diberikan atau investasi yang sedang dilakukannya. Penyebab utama dari risiko ini adalah penilaian pembiayaan yang kurang cermat dan lemahnya antisipasi terhadap berbagai kemungkinan risiko usaha yang dibiayainya. Risiko pembiayaan merupakan risiko yang paling krusial dalam dunia perbankan. Hal ini dikarenakan kegagalan bank dalam mengelola risiko ini dapat memicu munculnya risiko likuiditas suku bangsa, penurunan kualitas aset, dan risiko-risiko lainnya. Tingkat risiko kredit yang dimiliki bank itu memiliki efek negatif bagi kualitas aset yang diinvestasikan. Dalam manajemen risiko pembiayaan ada beberapa faktor yang harus diperhatikan, di antaranya yaitu yang pertama, pentingnya menghitung kemungkinan kerugian. Proses yang terencana dan berkelanjutan atau mitigasi risiko pembiayaan meliputi perhitungan dan usaha untuk memperkecil kerugian dalam pembiayaan tersebut. Perhitungan atas kerugian pembiayaan merupakan perhitungan atas kemungkinan debitur mengalami gagal bayar, waktu jatuh tempo, fasilitas kredit, kerugian yang akan diterima bank jika debitur benar-benar gagal bayar, besarnya jaminan debitur pada saat terjadi gagal bayar, serta sensitivitas nilai aset terhadap risiko sistematis dan non-sistematis. Perhitungan kemungkinan
kerugian relatif lebih mudah bagi jenis kontrak yang sederhana dan bersifat homogen jika dibandingkan dengan kontrak yang relatif lebih kompleks dan heterogen. Yang kedua yaitu teknik perencanaan yang berkelanjutan atau mitigasi risiko kredit. Beberapa sistem standar, metode, dan prosedur mitigasi risiko pembiayaan yang telah dikembangkan dalam bank konvensional juga relevan untuk bank syariah. Thank you for listening and watching my video. If there is an error in my video, I apologize. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.